warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 8 Surabaya yang soleh dan soleha? Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam, tentang organ gerak manusia. Organ atau alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu berupa rangka atau tulang, sedangkan alat gerak aktif yaitu berupa otot. Nah, kali ini kita akan membahas alat gerak pasif yaitu berupa rangka atau tulang. Selanjutnya yaitu organ gerak manusia terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif berupa rangka atau tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Nah, fungsi tulang di sini yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot. Kemudian pembuatan sel darah merah dan sel darah putih dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian melindungi organ tubuh yang penting dan menopang tubuh agar berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada tulang pipi, kemudian ada tulang pipa. Tulang pipi ini misalnya pada tulang belikat. Kemudian kalau tulang pipa ini pada tulang paha. Dan tulang pendek ada pada tulang pergelangan kaki dan tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini misalnya pada tulang rahang. Nah, seperti ada contoh berikut ini ya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang keras, contohnya tulang tengkorak dan tulang lengan. Yang kedua, tulang rawan, contohnya tulang telinga dan tulang hidung. Ini ada contoh di sampingnya. Tulang telinga dan tulang tengkorak. Nah, rangka manusia juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka anggota gerak pada tangan, dan rangka badan. Dan rangka anggota gerak bawah. Nah, pada sistem gerak manusia juga terdapat beberapa jenis sendi, yaitu sendi putar, sendi pelurus, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser. Nah, sendi putar ini misalnya pada pertemuan tulang leher dan tengkorak. Sendi peluru misalnya pada pertemuan tulang panggul dan tulang paha. Kemudian ada sendi engsel misalnya pada siku dan lutut. Kemudian ada sendi pelana misalnya pada pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sedangkan ada sendi geser misalnya di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, ada beberapa gangguan pada organ gerak manusia. Nah, organ gerak manusia juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada alat gerak manusia yaitu retak dan patah tulang. Kemudian ada rakitis,
Ada osteoporosis, ada tetanus, ada hipertrofi, atrofi, kram otot, ada osteoartritis, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, kebiasaan bersikap tubuh yang salah dapat menyebabkan skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini ada contohnya. Ada orang skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke samping. Sedangkan lordosis, kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan. Sedangkan kifosis yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang. Nah, dengan cara memelihara kesehatan organ gerak, kita dapat terhindar dari gangguan pada organ gerak manusia. Contohnya kita bisa bersikap tubuh yang benar, olahraga secara teratur, makanan-makanan bergizi, membawa beban dengan seimbang. Sekian untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.